Bubuk, Karangasem. Banjir. Mobil kecil, sepeda motor jangan dulu lewat. Depan pasar Bubuk. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya dalam laporan utama terkini. Hari ini, Jumat, 9 Januari 2026, Pulau Dewata kembali berhadapan dengan tantangan alam. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak Kamis kemarin hingga dini hari tadi telah menyebabkan banjir di sejumlah titik vital, mulai dari pusat kota Denpasar hingga kawasan pariwisata di Bali Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sedikitnya 16 titik genangan parah di Denpasar. Sementara di Kabupaten Badung, akses menuju kawasan Nusa Dua sempat lumpuh akibat debit air yang melampaui kapasitas drainase. Dalam 7 menit ke depan, kami akan membedah kondisi terkini, dampak infrastruktur, serta peringatan cuaca dari BMKG yang perlu Anda waspadai selama sepekan ke depan. Kita awali dari jantung Provinsi Bali, Kota Denpasar. Data dari Pusdalops BPBD Kota Denpasar mengonfirmasi bahwa hujan deras yang turun merata sejak Kamis pagi hingga malam telah merendam 16 lokasi strategis. Kawasan yang paling terdampak meliputi wilayah Renon, Sanur, Panjer, hingga Serangan. Di Sanur, khususnya di sepanjang Jalan Danau Tamblingan dan Jalan Pungutan, ketinggian air dilaporkan mencapai lutut orang dewasa. Lokasi ini menjadi sorotan karena merupakan kawasan resapan yang kini telah banyak berubah fungsi menjadi area komersial dan akomodasi pariwisata. Beberapa properti wisatawan dan hunian warga di Jalan Bumi Ayu juga dilaporkan kemasukan air, memaksa tim reaksi cepat dari Damkar dan BPBD untuk melakukan penyedotan menggunakan mesin pompa portabel. Kondisi tak kalah memprihatinkan terjadi di sektor pendidikan. Di Jalan Pulau Misol, tepatnya di SD 12 Daupuri, serta di SDN 5 Panjer, aktivitas belajar mengajar sempat terganggu karena luapan air yang menggenangi halaman dan ruang kelas. Sekretaris BPBD Kota Denpasar, Anak Agung Surya Kencana, menyebutkan bahwa sebagian besar titik banjir di Denpasar dipicu oleh tingginya debit air yang tidak mampu lagi ditampung oleh saluran drainase kota, terutama di titik-titik yang posisi tanahnya lebih rendah dari jalan raya. Bergeser ke arah selatan, Kabupaten Badung juga mengalami hal serupa. Kawasan wisata elit Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan tidak luput dari kepungan air. Sejumlah ruas jalan utama, termasuk bypass Ngurah Rai di depan Ban BNI Mumbul, Simpang Siligita, hingga area depan Hotel Santika Peminge, sempat tergenang air dengan ketinggian yang cukup untuk melumpuhkan kendaraan roda 2. Kapolsek Kuta Selatan melaporkan bahwa kemacetan panjang terjadi sejak Kamis pagi akibat banyak pengendara yang ragu menerobos genangan. Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta, menjelaskan bahwa faktor utama banjir di wilayahnya bukan hanya karena sampah, melainkan tingginya sedimentasi. Pasir dan kerikil yang terbawa arus dari daerah dataran tinggi mengendap di saluran drainase dataran rendah, sehingga kapasitas tampung air berkurang drastis saat hujan durasi panjang terjadi. Meski air terpantau cepat surut begitu hujan mereda, endapan lumpur yang tersisa kini menjadi ancaman baru bagi keselamatan pengguna jalan. Jadi bisa dilihat dari situasi yang ada mobil yang macet juga karena BMKG mengeluarkan peringatan dini bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat masih akan menghantui sebagian besar wilayah Bali, setidaknya hingga tanggal 14 Januari 2026 mendatang. Wilayah yang harus ekstra waspada meliputi Badung, Tabanan, Denpasar, Gianyar, hingga Buleleng. Selain ancaman banjir di darat, BMKG juga memberikan peringatan keras bagi pelaku aktivitas kelautan. Gelombang laut di perairan selatan Bali, Selat Badung, dan Selat Lombok diprediksi bisa mencapai ketinggian di atas 2,5 meter. Pelabuhan Gilimanuk pun dilaporkan sempat menerapkan sistem buka tutup akibat angin kencang dan jarak pandang yang terbatas, demi keselamatan penyeberangan. Tinggi betis orang dewasa. Banjir diakibatkan oleh hujan. Menghadapi situasi ini, BPBD Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten kota mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pastikan saluran air di sekitar hunian Anda bebas dari hambatan, dan hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame saat hujan deras disertai angin kencang terjadi. Bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir, waspadai pula potensi banjir rob yang seringkali memperlambat surutnya air hujan di daratan.
Pemerintah terus mengupayakan normalisasi drainase dan pembersihan sedimentasi. Namun peran serta kita dalam menjaga lingkungan tetap menjadi kunci utama mitigasi bencana. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini untuk Anda. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.